nama-nama pemain yang dipersiapkan melakoni match 9 dan 10 di grup C kualifikasi atau babak pra Piala Dunia zona Asia. Dan total ada 32 nama. Ya tadinya diperkirakan tuh 27 atau 30 tapi akhirnya sekarang naik 32. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu, ya tentunya sudah bisa melihat nama-namanya. Namun yang saya ingin bicara di sini bahwa kerinduan dari banyak juga netizen penggemar sepak bola Indonesia yang fanatik dengan tim nasional kita, di mana Elkan Bagot yang diharapkan bisa ikut di dalamnya karena sudah berada di Bali, yang juga banyak yang maulah dia bisa kembali ya dalam tanda kutip seperti si anak ya yang hilang kembali datang lagi ya. Tapi akhirnya tidak ada di dalam daftar ya nama pemain tersebut ya. Tentunya ini menjadi pemilihan pertimbangan khusus dari coach PK atau Patrick Kluivert untuk menentukan nama-nama pemain yang akan ikut dalam TC di Bali. Itu mulai pada 26 Mei yang akan datang. Jadi sayang memang Elkan tidak ada di dalam. Kemudian banyak juga yang menginginkan penjaga gawang, misalnya Sheros Margono ya, yang sementara sejak dipantau oleh pelatih kiper Short ya Vandenberg, bahwa mereka yang ingin melihat untuk bisa paling tidak dipanggil lah, tapi namanya akhirnya tidak ada juga. Ada 5 kiper yang masuk di dalam list, teman-teman mungkin sudah tahu, dan kiper yang terakhir ya kalau yang lain kan sudah tahu lah, sudah berseliweran masuk keluar tim nasional seperti Hernando Ari ya dan Persebaya Surabaya atau Nadeo Argawinata dari Borneo, itu melengkapi susunan kiper karena sebelumnya kan sudah ada Martin Pas, walaupun tidak akan bermain melawan Cina karena akumulasi, tapi Pas tersedia lawan Jepang. Ada juga dengan Emil Audero, tapi kiper kelima teman-teman itu Reza Arya. Ya, tentunya banyak yang tidak menduga, walaupun Reza Arya ini sebenarnya di era STY dia sudah pernah dipanggil tapi belum mendapatkan caps ya. Tapi sekarang dipanggil lagi oleh PK, masuk di dalam tim nasional kita. Reza Arya ini penjaga gawang dari PSM Makassar. Ya, jadi juga bukan merupakan suatu kejutan karena dia sudah pernah dipanggil juga. Nah, kejutan yang terjadi adalah baliknya atau kembali, ini kan sudah dari lama sebenarnya orang ingin agar pemain ini bisa dipanggil, tapi karena mungkin usianya, walaupun sebenarnya dia gacor, dia bagus dalam hal mencetak gol, assist, siapa lagi kalau bukan Stefano Lillipali ya. Stefano Lillipali ya dipanggil untuk bisa masuk ya dari Borneo ini, dan ya saya pikir oke lah ya kalau memang Stefano, karena kan sudah sejak lama memang orang ingin mau ada Stefano di dalam ya pemain, tapi tidak dipanggil oleh STY waktu itu, tapi sekarang diberikan kesempatan oleh PK untuk berada di dalam TC bersama ya. Kita tidak tahu apakah akan dipilih dalam 23 pemain karena regulasinya kan 23 pemain yang akan nantinya di store terakhir di saat akan menghadapi Cina pada tanggal 5 Juni yang akan datang di GBK, sebelum kita ke Stadion Suita di Osaka tanggal 10 itu untuk bertarung dengan tim Jepang. Jadi ya semoga Stefano Lillipali ini bisa terus berada dalam tim. Jadi memang persaingan sangat ketat kalau bisa dilihat ya. Nah, satu nama lagi yang sebenarnya menjadi langganan di tim nasional yang tidak bisa bermain karena mungkin ada bermasalah ya, cedera atau lagi sakit, Ragnar Oratmangun, pemain dari FC Dender ini tidak masuk di dalam daftar karena memang dia tidak fit, tidak bugar, sehingga untuk 2 pertandingan ke depan dia tidak bisa tersedia. Tapi Ragnar sudah berjanji bahwa dia akan kembali, semoga dia akan fit, bugar lagi untuk bisa dipanggil ke tim nasional ya. Siapa tahu ya kita bisa menang melawan Cina misalnya kan, kita bisa ada ikut di putaran keempat. Ragnar pasti akan siap kalau bermain di bulan Oktober yang akan datang. Tapi yang pasti Ragnar berdoa untuk tim kita ini agar sukses di dalam melakoni 2 pertandingan ke depan. Tentunya dia bisa memberikan semangat kepada Bang Jai Isyas dan kawan-kawan untuk bisa memperlihatkan penampilan yang bagus lah ya. Yang paling pasti menghadapi Cina tanggal 5 itu karena pertandingan krusial di mana harga mati buat kita 3 poin di GBK itu yang dibidik, walaupun kita tidak boleh menganggap enteng karena Cina juga mengincar 3 poin ya, karena bagi Cina kalau mereka bisa menang, harapan untuk bisa maju ke putaran keempat juga besar buat mereka, karena mereka setelah itu akan menjamu Bahrain di markas mereka mampu mengalahkan Bahrain di Bahrain ya. Tetap kita harus waspada, harus berhati-hati. Nah, kalau lihat dari striker di sini yang ada, tidak ada nama Hoki Caraka
Hoki tidak masuk karena di striker itu ada Ole Romeni, ada Egy Maulana Fikri yang sudah ada, tentunya Ramadan Sananta, ada Septian Bagaskara dari Dewa, ada Rafael Struijk dan Stefano Lillipali. Itu nama-nama yang dipanggil oleh PK. Jadi dari 32 nama itu saya sudah bilang tadi kan, kiper tuh ada 5 ya. Cuma kita akan tentukan persaingan untuk lawan Cina itu, karena nama Martin Pas tidak ada, berarti Emil ya akan ke depan. Nah, kiper kedua kita belum tahu siapa, Nadeo atau Hernando ya. Kalau sampai Nadeo masuk berarti ada persaingan antara Nando dan Reza untuk memperebutkan posisi ketiga, kiper ketiga. Kalau Nando yang masuk sebagai kiper kedua, berarti ada pertarungan antara Nadeo juga dan Reza untuk bisa mengambil di kiper ketiga, karena Pas kan tidak bisa bermain kecuali di Jepang ya, pasti ada Pas, ada Emil Audero. Nah, kiper ketiga ini akan diperebutkan Hernando, Nadeo dan Reza. Jadi itu teman-teman ya, kalau bisa dilihat back Jai Ises dipanggil untuk back tengah ya, karena dari Skrido, Justin Hapner, ada Mes Hilgers dan Jordi Amat kembali menghiasi, ada Jordi bisa masuk. Jadi itu pilihan dari PK tentunya yang sudah dirilis oleh PSSI. Nah, sementara untuk fullback ya, untuk sayap di kanan, bagian kanan itu ada Jakob Sayuri, ada Sandy Walsh ya, ada Eliano Reinders, ada Kevin Dix. Kevin Dix sudah sembuh ya, sudah sembuh sehingga namanya dijamin untuk bisa masuk. Satu nama lagi yang kembali masuk ketika sebelumnya tidak dipanggil, Asnawi Mangkualam. Ada namanya, bisa ada di dalam, masuk untuk ikut dalam TC, tapi kita belum tahu apakah Asnawi akan masuk atau tidak. Ya, itu semua tergantung dari penilaian tim kepelatihan dari PK dan Alex Pastor, Dani Lansat di sana, Vandenberg. Nah, kemudian untuk di fullback di bagian kiri di situ itu Pratama Arhan kembali dipanggil. Ya, jadi ada Pratama masuk di sana, kemudian kita sudah ada Sain Patinama, ya ada Yance Sayuri. Jadi dua Sayuri ini masuk, di kiri kanan itu ada Yance dan Yakob ya. Kalau sekarang ada di kiri itu Yance Sayuri, kalau di bagian kanan ada Yakob. Nah, ada Calvin Verdong juga ya. Calvin Verdong, ada Dean James yang ada di fullback ya, bagian kiri. Sementara untuk gelandang itu ya nama-nama seperti Tom Haye sudah pastilah, Tom Haye, ada juga dengan Ricky Kambuaya, ada Joe Pelupesi bisa masuk, ada Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner dan Nathan Cho Aon. Itu nama-nama untuk posisi gelandang. Kalau striker kan di awal saya sudah bilang di striker bahwa munculnya nama Stefano ini yang mengejutkan ya. Mungkin Stefano masuk menggeser posisi Hoki ya. Septian Bagaskara juga masih dipertahankan. Ada Ramadan Sananta versi Solo masih ada di sana, Rafael Struijk. Egy kembali masuk karena sebelumnya Egy ada sempat dicoret juga karena dia cedera kan, tidak bisa bermain, tapi namanya dipanggil juga oleh PK. Sekarang masuk lagi Egy karena memang saya pikir dia lagi bagus-bagusnya bersama dengan Dewa, bersama dengan Ricky Kambuaya, jadi dua-duanya bisa masuk. Kalau Ole Romeni kan sudah pastilah tidak tergantikan, udah ada di dalam tim yang nantinya akan ikut TC di Bali ya. Jadi itulah teman-teman. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.